Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidki Haitami, NPM 200430101116 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk pemenuhan tugas UTS. Sudah terlihat di layar. Di sini saya mendapatkan soal ganjil. Terdapat data yang acak. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita mengurutkan dulu datanya, mengurutkan data tersebut menjadi seperti ini, Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel, dibedakan yang nilai dan frekuensi. Seperti ini. Di sini saya sebenarnya menghitung menggunakan cara manual, menggunakan kertas, tapi agar lebih mudah untuk menjelaskan, saya menggunakan media Excel. Oke, jadi pertanyaannya itu ada nomor 1, mencari min, media, dan modus. Nomor 2, mencari simpangan rata-rata. Nomor 3, mencari simpangan baku. Nomor 4, menentukan frekuensi relatif. Nomor 5, menentukan frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Dan nomor 6, membuat diagram batang, lingkaran, histogram, dan poligon. Kita langsung menjawab soal pertama, yaitu mencari min. Rumus dari mencari min sendiri adalah rata-rata. Jadi rumusnya yang harus kita lakukan adalah ini rumusnya sigma f dikali sigma f dikali x per sigma fi. Nah, di sini tuh kita harus mengalihkan dulu nilai dengan frekuensinya. Jadi dikalikan dulu 40 kali 8 menjadi 320. Kemudian 50 dikali 15 menjadi 750. Begitu juga seterusnya hingga semua terjawab, semua sudah dikalikan, baru kita jumlah menjadi 3.660. Setelah itu kita bagi dengan frekuensi. Frekuensinya di sini ada, total frekuensinya ada 60. Jadi 3.660 kita bagikan dengan 60 dan ketemu jawabannya 61 untuk rata-ratanya. Kemudian kita lanjutkan untuk rumus median. Median sendiri itu adalah nilai tengah. Jadi karena ini datanya genap, kita gunakan rumus yang bawah ini, data genap. Jadi langsung aja kita masukkan. N ini sama dengan apa? Frekuensi ya. Jadi setengah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Seperti ini. Setengah 60 per 2 plus 60 per 2 plus 1. Jadi ketemu langsung setengah 30 plus 31. Nah, jadi kita setelah ketemu 30 plus 31, kita cari di sini, di tabel ini, 30 dan 31 itu termasuk ke dalam kelas yang mana? Kelas 40, 50, atau 60, atau seterusnya. Jadi kita jumlahkan dulu 8, ditambah dengan 15, hasilnya 23. Kemudian, itu kan berarti belum sampai 30. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 23, kita tambahkan dengan kelas 60 ini, ditambahkan dengan 13. Hasilnya 36. Berarti 30 dan 31 ini terdapat di kelas kelas 60 ini. Jadi kita masukkan kelasnya di sini 60
dan 60 sama-sama di kelas 60, kemudian dijumlah jadi 120 dan dibagi 2 sama dengan 60. Jadi mediannya adalah 60. Kemudian yang terakhir ini nomor 1 yang terakhir adalah mencari modus. Modus itu data terbanyak, jadi kita bisa langsung saja melihat dari frekuensinya. Di sini yang memiliki frekuensi terbanyak adalah nilai 50 dan 70. Jadi di sini ada 2 modusnya ya, karena memiliki jumlah frekuensi yang sama besar. Sama-sama 15-nya, jadi modusnya ada 50 dan 70. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata itu ini rumusnya SR. SR sama dengan sigma XI min X bar per N. Tadi kita kan sudah kita belum mencari XI min X bar ya. Jadi kita cari dulu XI min X barnya. Di sini X bar itu rata-rata ya. Jadi XI misalnya kita cari satu-satu dulu. Ini nilai kelas pertama ada nilainya 40. 40 berarti 40 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya 61. Jadi 40 dikurangi 61 sama dengan 21. Minus 21. Tapi karena ini nilai mutlak jadi minusnya nggak dianggap ya. Terus kita lanjutin. 50 dikurangi 61 menjadi 11. 60 dikurangi 61 menjadi 1. 70 dikurangi 61 jadi 9. Hingga seterusnya sama seperti itu. Nah, kemudian kita jumlah XI min X bar ini semua kita jumlah dan hasilnya adalah 90. Jadi udah ketemu kan sigma XI min X barnya udah ketemu 90. Kemudian tinggal dibagi sama N. N ini frekuensi. Jadi kita bagi dengan 60. 90 dibagi dengan 60 ketemu jawabannya 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya ketemu 1,5. Maaf. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari simpangan baku. Simpangan baku. Nah, di sini tuh ada 2 rumus. Tapi kemarin saya sempat menghitung dua-duanya tapi menggunakan manual. Dan jawabannya juga berbeda. Tapi setelah saya pelajari lagi, ternyata yang kita cari adalah bukan, data ini termasuk data untuk populasi. Jadi bukan sampel. Jadi kita gunakan untuk yang populasi. Oke, di sini rumusnya seperti ini udah bisa dilihat. Kan yang dicari itu ini pakai XI min X bar kuadrat. Jadi tadi kita kan sudah menemukan XI min X barnya. XI min X bar ini kemudian kita kuadratkan. Jadi 21 dikuadratkan menjadi 441, 11 dikuadratkan menjadi 121, 1 dikuadratkan menjadi 1, 9 dikuadratkan menjadi 81, hingga seterusnya. Dan totalnya jika dijumlah semua adalah 1846. Sini kita gunakan akar 1846, kemudian dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya 60. Jadi 1846 dibagi dengan 60 sama dengan 30,766. Akar 30,766. Setelah itu akarnya kita kuadratkan. Jawabannya adalah 5,546. Jadi jawaban dari simpangan bakunya itu 5,546. Kemudian ini nggak usah dianggap ya, ini karena saya cuma nyoba menghitung untuk yang model sampel. Saya juga ketemu jawabannya di model sampel ini 5,593.
Tapi sepertinya yang digunakan adalah yang untuk populasi, karena ini bukan data sampel. Selanjutnya, saya akan menjawab nomor 4, yaitu menentukan frekuensi relatif. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi saya baterainya lowbat, jadi saya ambil charge dulu. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan frekuensi relatif. Sini sudah ada tabel. Bisa dilihat, sini sudah ada tabel. Oh ya, frekuensi relatif ini dikalikan 100%, jadi dalam bentuk persen jawabannya. Oke. Jadi cara mencari frekuensi relatif itu rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Sudah tertera di sini, ada FI per N dikali 100%. Hanya seperti itu rumusnya. Kita menghitung satu-satu, karena saya menggunakan kemarin manual, jadi saya menghitung satu-satu juga. Di sini, berarti caranya kita mencari kelas pertama dulu. Kelas pertama ini frekuensinya ada 8. 8 dibagi dengan N ini total frekuensinya ya. 8 dibagi dengan 60 dikali 100 dikali 100%, hasilnya adalah 13,3333. Kemudian 15 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya ada 25. Begitu juga seterusnya. Jadi dari sini semua itu caranya sama, menggunakan ini. Frekuensi dibagi total frekuensinya dikali dengan 100%. Jadi begitu cara menentukan frekuensi relatifnya. Jadi frekuensi relatifnya adalah ini semua. Kelas pertama ini, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 5, dan kelas keenam. Nah, caranya juga sama tadi, menggunakan frekuensi dibagi dengan 60, dibagi dengan total frekuensinya, frekuensi kelas keberapa, dibagi dengan total frekuensi, dan dikali 100%. Selanjutnya, kita mencari frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Ini agak rumit, saya juga masih baru bisa memahami. Jadi, pertama kita harus menentukan frekuensi ininya dulu. Jadi, kalau kita mau mencari frekuensi kumulatif kurang dari, sebentar. Rumusnya tuh nggak beda jauh dengan ini sebenarnya, sama. Jadi, misal kita mencari kelas pertama. Kita mencari kelas pertama, yang lebih dari nilai 40, yang kurang dari nilai 40, yang kurang dari nilai 40 kan nggak ada, nggak ada yang kurang dari nilai 40. Jadi kita tulis kosong di sini. Kemudian kosong, terus kemudian kita bagikan dengan N. N-nya ini 60. Kita bagikan dengan 60 dan dikalikan 100. Nah, ini kan kosong, ketemukan kosong, terus dibagi 60 dikali 100. Hasilnya tetap kosong kan? Jadi kosong. Kemudian kelas kedua, misal contoh kelas kedua, itu ada 50, yang lebih dari 50, yang kurang dari 50 adalah 8. Berarti 8 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 13,333. Begitu pula seterusnya, kelas ketiga ini 60, kita jumlahkan. Jadi 8, frekuensi kelas pertama tadi kan 8, frekuensi kelas kedua 15. Nah, untuk mencari yang data kelas ke-6 ini, frekuensinya kita jumlahkan frekuensi pertama dan frekuensi kedua. Jadi 15 ditambah 8 adalah 23. Nah, 23 ini
kita bagikan dengan total frekuensinya ada N-nya 60 dan dikalikan 100 hasilnya 38,333 ini. Begitu juga seterusnya nomor kelas berikutnya juga sama. Kelas keempat ini kelas keempat 23 kita tambah dengan 36 kita tambah dengan 13 jawabannya 36 dibagi 36 dibagi 60 dikali 100% jawabannya 60. Jadi seperti itu seterusnya untuk mencari frekuensi relatif kurang dari. Kalau mencari frekuensi relatif lebih dari, kita maaf, ini jawaban buat frekuensi kumulatif yang kurang dari. Ini jawabannya, kelas pertama 0, kelas kedua 13,333, kelas ketiga 38,333, kelas keempat 60, kelas kelima 85, kelas keenam 100. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, caranya sama, tapi kita balik gitu. Jadi dari bawah sini ke atas. Jadi misal ya, kelas pertama 40 nilainya. Yang lebih dari 40 kan semuanya, semua frekuensi semua kelas kan lebih dari 40. Jadi kita jumlahkan semua berarti jadinya 60. Nah, 60 ini kita bagikan dengan 60 kemudian dikali 100. 60 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 100. Jadi jawabannya 100. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari yang kelas pertama itu 100. Kemudian untuk kelas kedua kita tinggal balik aja. Jadi tinggal dari bawah sini kemudian ke atas ini. 51. 51 dibagi 60 dikali 100. Hasilnya 85. Kemudian 36 dibagi 60 kali 100. 36 dibagi 60 dikali 100 hasilnya 60. Kemudian 23 dibagi 60 dikali 100 hasilnya hasilnya 38,33. Kemudian 51 dibagi kemudian 8 dibagi 60 dikali 100 hasilnya 13,333. 0 dibagi, dan yang kelas terakhir 0 dibagi 60 dikali 100 hasilnya 0. Itu untuk frekuensi relatif lebih dari. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari jawabannya itu ini. Kelas pertama 100, kelas kedua 85, kelas ketiga 60, kelas keempat 38,333, kelas kelima 13,33, kelas keenam adalah 0. Kemudian berarti soal yang kita sudah jawab 5 soal, kita sudah menyelesaikan 5 soal, yaitu mean median modus, terus simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku, kemudian frekuensi relatif, dan frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Selanjutnya yang kita harus kerjakan adalah soal terakhir, yaitu diagram. Diagram di sini saya baru menggunakan Excel karena lebih mudah. Oke. Ini contoh diagramnya. Ini pertama ada diagram batang. Kemudian ada diagram lingkaran. Ini diagram histogram. Dan ini diagram poligon. Cara membuat diagramnya cukup mudah. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita blok dulu frekuensi, kemudian kita pergi ke insert,
kemudian kita tinggal pilih kolom. Nah, untuk diagram batang kita gunakan ini. Kita add data tabel. Nah, jadi datanya muncul di sini. Kemudian kita select data, edit, kita blok yang nilai. Jadi nilainya udah muncul di sini, 40, frekuensinya 8. Nilai 50, frekuensinya 15, sudah sesuai dengan datanya ya. Itu untuk diagram batang. Kita pinggirin dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan diagram lingkaran. Tekniknya sama, kita ngeblok lagi. Maaf. Kita blok, kemudian kita tinggal pilih yang lingkaran gini. Ya seperti ini. Kita add data dulu. Datanya udah muncul semuanya. Kemudian kita select data, kita edit. Kita pilih yang nilai, sudah muncul kayak gini. Nah, jadi nilainya ada di sini kan, ini nilainya segini, frekuensinya segini. Seperti itu caranya untuk diagram lingkaran. Kita taruh di sini lagi. Kemudian untuk selanjutnya adalah diagram histogram. Diagram histogram seperti ini bentuknya. Sebenarnya teknik untuk diagram histogram dan poligon di Excel ini sama, jadi langkah-langkahnya sama. Jadi kita untuk membuat diagram poligon itu kita membuat diagram histogram dulu. Jadi pertama-tama kita juga sama kayak tadi, kita blok frekuensinya dulu. Kita pilih kolom kayak tadi sama, kemudian kita pilih yang seperti ini. Sudah. Kemudian kita tampilkan dulu datanya, add data tabel, data label. Kemudian udah keluar datanya. Kita select data. Seperti sebelumnya kita masukkan nilai. Kita blok bagian nilai. Setelah itu kita, nah, sudah seperti ini. Ini untuk diagram histogram. Ya, untuk histogram seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau kita mau lanjut untuk diagram poligon, kita tinggal melakukan klik kanan, kemudian select data. Nah, ini ada add, kita tambahkan. Yang series name ini untuk nilai. Kemudian yang ini untuk frekuensi. Sudah muncul seperti ini. Kita rubah menjadi yang oranye ini, kita rubah menjadi garis. Kita klik kanan, kita change series. Kita rubah menjadi garis seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi diagram poligon. Tinggal kita ngerubah ini diganti apa, terus ini juga diganti apa, tinggal mengganti editnya saja. Jadi kita udah sampai di soal yang terakhir ini, udah selesai. Sudah menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, dan poligon. Oke, untuk
Mungkin sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.